Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Masih dalam pembahasan UFC 285, tampaknya sudah saatnya kita membahas rising star yang mungkin menjadi masa depan UFC welterweight, Shavkat Nurmagomedov. Radio Tempur hanya pernah menyinggung namanya satu kali dalam salah satu postingan Radio Tempur mengenai 3 fighter tak terkalahkan welterweight, yakni Khamzat Chimaev, Sean Brady, dan Shavkat berdarahnya melawan ranking 2 saat itu, Gilbert Burns. Sedangkan Belal Muhammad di Abu Dhabi kemarin. Dan terakhir adalah Shavkat Rakhmonov yang lulus uji sama seperti Khamzat usai duel berdarahnya melawan ranking 7, Geoff Neal. Geoff Hand of Steel Neal adalah salah satu fighter alumni Dana White Contender Series terbaik. Sempat berada di rekor tidak terkalahkan di UFC. Akhirnya, ia dijadikan batu loncatan bagi mantan top 5 UFC welterweight Vicente Luque untuk mengembalikan nama baiknya. Namun apa yang terjadi? Justru di luar dugaan. Tinju baja Geoff Neal menghantam dan men-TKO-kan Vicente Luque dan menghadiahi Neal ranking 7 yang kemarin ia pertahankan. Sedangkan Shavkat Rakhmonov adalah fighter yang tidak hanya undefeated, namun juga memiliki rasio finish 100% dari promotor lamanya hingga ke UFC. Tidak hanya tajam dari segi kuncian, Shavkat pun mampu meniduri lawan menggunakan tinju yang brutal ataupun tendangan-tendangan cantik. Mengawali karirnya di Kazakhstan MMA Federation hingga menjadi juara welterweight di sana, ia kemudian melanjutkan ke liga yang lebih tinggi di Eropa, yakni M1. Dan lagi-lagi menjadi juara welterweight di sana. Setelah itu, UFC merekrutnya. Debut Shavkat di UFC adalah malam terakhir Khabib di UFC, yakni dalam UFC 254. Bicara tentang Khabib, ternyata Shavkat Rakhmonov juga merupakan salah satu murid dari guru besar MMA Eropa, almarhum Abdulmanap Nurmagomedov. Di malam itu, fighter senior Alex Oliveira menjadi petarung yang menyambut kedatangan Shavkat. Shavkat menghabisi sang senior dengan mudah melalui guillotine choke hanya dalam waktu 1 ronde saja, memperpanjang tidak hanya rekor tidak terkalahkannya, namun juga rekor 100% finishnya. Pertandingan kedua Shavkat adalah dalam main event pertama Ciryl Gane, yaitu UFC Fight Night 190, Gane vs Volkov, 26 Juni 2021. Dan Shavkat menghabisi Michel Prazeres dengan rear naked choke di ronde kedua. 8 bulan berlalu, Shavkat kembali bertanding dalam UFC Fight Night 200 Hermansson vs Strickland tanggal 5 Februari 2022. Dalam pertandingan ini, Shavkat menjadikan korbannya Carlston Harris sebagai highlight reel yang menampilkan bahwa ia tidak hanya bermodalkan kuncian semata, namun juga striking yang mematikan. Berawal dari spinning hook kick, Shavkat menggoyahkan sampai wasit menyatakan TKO. Kemenangan ini menghantarkan Shavkat untuk masuk ke. Melihat Khamzat langsung menampaki jalur ekspres dalam perankingan UFC welterweight, Shavkat tidak mau ketinggalan. Baru memperoleh ranking 15, ia langsung menantang ranking 10 saat itu, Neil the Haitian Sensation Magny. Pertandingan mereka digelar dalam UFC on ESPN 38, Sarukian vs Gamrot, 25 Juni 2022. Meskipun ranking jauh di bawah Magny, odds bandar sangat menjagokan Shavkat ketimbang guillotine choke-nya. Dan tibalah kita di pertandingan kemarin, UFC 285 Jones vs Gane, 4 Maret 2023. Sebelum pertandingan digelar, Geoff Neal sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahannya melalui ketidakprofesionalannya. Ia lewat 4 pounds dari batas toleransi UFC welterweight, dan UFC memberikan sanksi pemotongan bayaran sebesar 30%. Dan pertandingan ini pun digelar di berat catchweight 175 pounds. Meski disanksi perihal bayaran, kelebihan 4 pounds ini mungkin akan membantu Geoff Neal dalam rehidrasi. Ia akan bertanding dengan tubuh lebih berat ketimbang Shavkat pada fight day, yang tentunya menambah power dan ketahanan fisik. Hingga tibalah hari itu.
Dalam pertandingan ini, odds makin menjagokan Safkat. Minus 475 bagi Safkat sebagai favorit, dan plus 380 bagi Neil sebagai underdog. Meskipun memiliki odds lebih jauh ketimbang Magny kemarin, dan meskipun Geoff Neal memang pernah dikalahkan Neil Magny, di pertandingan kemarin, Geoff Neal justru menjadi ujian terberat bagi Safkat sampai saat ini. Safkat langsung memulai pertandingan secara agresif dengan sebuah head kick. Geoff Neal langsung meredakan agresivitas Safkat dengan clinch-nya. Safkat mampu lepas dan pertandingan kembali adu striking. Namun dalam setiap pertukaran, Geoff Neal mampu mendaratkan serangan yang tidak kalah signifikan. Satu counter cantik Safkat lakukan ketika Neal overcommit dengan pukulannya. Safkat geser ke samping dan menghantami wajah Neal dari posisi ini. Meski demikian, Geoff Neal masih kokoh dan masih mampu memberikan pukulan yang lebih terukur ketimbang Safkat, dan bahkan membuat gum shield-nya lepas. Namun Safkat menghiraukan hal ini. Akhirnya, di menit akhir ronde pertama, satu tendangan kepala Safkat mendarat telak. Safkat melanjutkannya dengan knee, dan Geoff Neal bertahan dengan clinch. Herb Dean akhirnya melerai clinch di antara mereka berdua karena menyadari Safkat kehilangan gum shield-nya. Berakhirlah ronde pertama. Di ronde kedua, Safkat memulainya dengan knee telak pada tubuh Neal. Dari statistik terlihat jelas bahwa Safkat tidak hanya mengincar kepala, namun juga tubuh Geoff Neal. Geoff Neal akhirnya menyelamatkan diri dengan clinch yang membuat Safkat mencoba takedown-nya. Namun Geoff Neal masih cukup tangguh untuk menahan takedown ini. Di pagar, Geoff Neal bahkan mampu mendaratkan 3 pukulan keras kepada kepala Safkat. Hal ini membuat Safkat tersenyum dan membuatnya semakin meninggalkan pertahanan dan mengajak Geoff Neal brawling. Luka mulai terlihat di wajah Safkat. Ronde kedua pun berakhir. Ini adalah pengalaman pertama Safkat masuk ke ronde ketiga di UFC ini. Dan tampaknya kali ini untuk pertama kali dalam karir Safkat, ia harus menyerahkan hasil pertandingan pada juri. Geoff Neal terlalu keras kepala untuk dibuat KO. Di ronde ketiga, satu uppercut meleset Safkat dibalas dengan cantik oleh Geoff Neal yang membuatnya terjatuh. Safkat mencoba menyelamatkan diri dengan takedown. Namun Geoff Neal lagi-lagi menahan percobaan takedown ini. Geoff Neal yang telah menelan banyak pukulan Safkat semakin berani dengan dagunya. Ia rela dipukul asalkan mampu balas pukul. Hingga akhirnya di sisa 2 menit waktu pertandingan, satu strike kanan Safkat mendarat sangat keras ke dagu Neal. Ia mencoba bertahan dengan pukulan-pukulan liar, dan Safkat membalasnya dengan knee yang juga amat telak. Geoff Neal yang kesakitan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi perutnya, membiarkan kepalanya terekspos. Melihat betapa kerasnya kepala Geoff Neal yang tidak mau kalah TKO, Safkat akhirnya memilih pilihan lain, yaitu mencekiknya dengan standing rear naked choke. Dan berhasillah Safkat memenangkan pertandingan ini dan menjaga tidak hanya rekor tak terkalahkannya, namun juga rekor 100% finishnya. Pertandingan ini mengingatkan gua dengan Khamzat versus Gilbert Burns. Safkat dan Khamzat sama-sama menghabisi fighter tidak beranking dengan finish secara amat sangat dominan. Namun ketika dihadapkan dengan fighter beranking, barulah mereka mengetahui ada level di dunia MMA ini. Banyak yang merasa Safkat lebih baik ketimbang Khamzat karena Safkat mampu menghabisi semua lawannya dengan finish. Sedangkan Khamzat hanya mampu menang angka ketika melawan Gilbert Burns. Namun kita semua juga tahu bahwa Gilbert Burns bukanlah fighter sembarangan. Dia adalah mantan title contender dan ranking 2 kelas ini. Tapi kalau ditanya pendapat gue sendiri, gue masih merasa Khamzat lebih unggul. Alasannya, tanpa niat mendiskreditkan Geoff Neal, tapi dilihat dari bagaimana Safkat tidak mampu men-takedown Geoff Neal, rasanya akan sangat berbahaya jika Safkat diadukan dengan pegulat ceknya sekaliber Khamzat. Namun kemungkinan terwujudnya pertandingan ini pun masih kecil. Selain karena masalah berat badan Khamzat, tampaknya mereka memang saling sepakat untuk tidak pernah menyinggung nama satu sama lain. Lagi pula, promotor pasti menjaga kedua fighter tak terkalahkan ini untuk jangan sampai ketemu dulu. Dan malah, mereka berdua memiliki satu target yang sama, yaitu Colby Chaos Covington. Dan hal ini bukan tanpa alasan. Colby menduduki ranking yang tinggi. Dan kalau boleh jujur,
modal Colby bisa sampai ke ranking setinggi ini adalah kemampuan gulat dan nafasnya yang tidak masuk akal. Dua komponen ini tentu tidak akan jadi masalah bagi Shavkat dan Khamzat. Kemungkinan kedua fighter ini bertemu adalah jika salah satu dari mereka berhasil menjadi juara dan satunya menantang sabuk tersebut. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka berdua yang akan meraih sabuk UFC welterweight duluan? Demikian Fight Recap kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.